Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Mala nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Syaratul Aini dengan NIM 12140320241. Saya berasal dari kelas 1F Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya di sini untuk memenuhi UTS dan UAS dari studi Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas SOS MA. Baiklah, langsung saja. Soal pertama itu, jelaskan perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah. Di dalam Al-Quran terdapat surah Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah ini yang pertama, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah dan juga merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah. Berarti di sini nih, jikalau nanti Nabi setelah hijrah turunnya di kota Mekah, berarti tetap tergolong dalam surat Makkiyah. Yang kedua, surat Makkiyah biasanya akan diawali dengan kalimat ya ayuhan nas. Sedangkan dalam surat Madaniyah biasanya diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Yang ketiga, ayat pada surat Makkiyah cenderung biasanya pendek, sedangkan pada surat Madaniyah cenderung panjang. Soal yang kedua, jelaskan fase-fase pada nuzul Quran. Fase-fase pada nuzul Quran ini terdapat 3 fase. Fase pertama, turunnya Al-Quran, kitab suci ini diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara keseluruhan. Dalil dari fase pertama ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Buruj yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Fase kedua ini merupakan lanjutan dari fase sebelumnya. Untuk fase kedua ini, turunnya Al-Quran, kitab suci ini diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Para mufassir seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, Abdurrahman As-Sadi dalam tafsir As-Sadi, dan pakar tafsir lainnya sepakat bahwa Quran diturunkan pada bulan Ramadan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Fase yang ketiga yaitu ini merupakan fase yang terakhir dari turunnya Al-Quran. Pada fase ini, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang turunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan konteks peristiwa saat itu. Sebenarnya, dari Lauhul Mahfuz, Jibril menerima Al-Quran dari malaikat penjaga secara berkala selama 20 malam. Lalu, Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur selama 20 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Lauhul Mahfuz merupakan kitab tempat Allah mencatat segala peristiwa yang terjadi di alam semesta, dari peristiwa kecil sampai terbesar yang akan dan telah terjadi. Semuanya tercatat di kitab catatan itu. Termasuk setiap daun yang jatuh di bumi ini tidak pernah terlewat dari sistem input kitab catatan. Sementara Baitul Izzah itu ialah rumah yang berada di langit dunia. Syekh Az-Zulkarnain dalam kitab Manail Al-Irfan menjelaskan bahwa Baitul Izzah itu merupakan berita gaib atau di luar logika yang hanya bisa diketahui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang maksum atau terjaga dari perbuatan maksiat. Mengenai wujudnya seperti apa, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Lauhul Mahfuz ini terbuat dari mutiara putih, yang panjangnya seukuran jarak antara langit dan bumi. Lebarnya sama dengan jarak antara timur dan barat, sedangkan kedua sisinya terbuat dari mutiara yang sampulnya dari yakut merah. Penanya dari cahaya dan kalamnya tertulis dari arsy yang pangkalnya berada di pangkuan seorang malaikat. Yang ketiga,
Jelaskan tentang redaksi asbabun nuzul. Redaksi dari asbabun nuzul ini adalah bentuk redaksi yang menerangkan berupa pernyataan tegas mengenai sebab dan terkadang pula berupa pernyataan tentang yang mengandung kemungkinan mengenainya. Asbabun nuzul menggunakan fi ta'kibiyah yang kira-kira bermakna maka, yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan turunnya ayat sesudah ia menyebut peristiwa atau pernyataan. Bentuk kedua yaitu redaksi yang boleh jadi menerangkan sebab nuzul atau hanya sekedar menjelaskan kandungan hukum ayat, yaitu apabila perawi mengatakan ayat ini turun mengenai ini. Yang dimaksud dengan ungkapan ini terkadang sebab nuzul ayat dan terkadang pula kandungan hukum ayat tersebut. Soal yang keempat, bacakan ayat yang pertama kali diturunkan ketika Nabi Muhammad di Gua Hira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena atau perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Soal yang kelima, bacakan ayat diturunkan ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapi karunia nikmatku atasmu serta telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Soal yang keenam, uraikan secara ringkas macam-macam qiraat Al-Quran. Menurut Mana Al-Qatan dalam kitabnya Mabahis fi Ulum Quran, qiraah dilihat segi kualitas sanadnya. Qiraat dapat dibagi menjadi qiraat mutawatirah, masyhurah, ahad, syadzah, mad'uah, dan mudrajah. Qiraat mutawatirah adalah qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada setiap tingkat sanad yang mustahil untuk berdusta. Qiraat masyhurah adalah sanadnya sahih tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Qiraat ahad adalah qiraat yang menyalahi mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Qiraat syadzah adalah yang sanadnya tidak sahih. Qiraat mad'uah adalah yang riwayatnya palsu, sedangkan mudrajah adalah qiraat yang ditambahkan ke dalam qiraah sebagai bentuk penafsiran. Sedangkan dari segi kuantitas qiraatnya dapat dibagi menjadi qiraat sab'ah asyarah dan arba'ah asyarah. Yang pertama, qiraat sab'ah, yaitu qiraat yang dinisbahkan kepada para imam quru' yang 7, yaitu Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi', dan Al-Kisai. Yang kedua, qiraat asyrah, yaitu qiraat 7 ditambah dengan 3 qiraat lagi, yang disandarkan kepada Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf Ibnu Hisham. Yang ketiga, qiraat arba'ah asyrah, ialah qiraat asyrah ditambah dengan 4 qiraat lagi, yang disandarkan kepada Ibnu Muhaisin, Al-Yazidi, Hasan Al-Basri, dan Al-Amasi. 7. Jelaskan urgensi dan hikmah dari nasikh dan mansukh. Prinsip dasar dalam kajian nasikh dan mansukh adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan langsung oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran. Manusia dengan potensi akal dan pikiran yang telah dianugerahkan Allah juga melakukan berbagai tindakan perubahan. Bahkan dalam masa modern ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah karena memang dibutuhkan dan sudah menjadi tradisi. Contoh sederhana di antaranya yaitu
model rumah yang dahulu hanya menggunakan pintu kayu dan jendela kaca sebagai pengaman. Sekarang dilengkapi pagar tinggi dan tali besi serta alarm sensor dan CCTV. Atau membersihkan rumah biasanya dahulu menggunakan sapu lidi atau sapu ijuk, sekarang sudah banyak yang menggantikannya dengan vakum cleaner karena lebih praktis dan efisien. Atau kompor masak. Rumah mayoritas dulu menggunakan bahan bakar kayu atau minyak tanah. Sekarang sudah beralih pada bahan bakar gas atau listrik karena lebih mudah didapatkan. Terkait dengan adanya nasik dan mansukh ini, maka tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya Al-Quran dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya kitab suci Al-Quran memang tidak terjadi sekaligus, tetapi berangsur-angsur dalam kurun waktu lebih kurang 23 tahun. Awalnya, persoalan ini banyak dipertanyakan oleh orang, namun akhirnya waktulah yang menjawab kalau semua itu bertujuan untuk pemantapan dan penyempurnaan syariat dengan perantara dengan berbagai situasi dan kondisi yang menaungi kelompok manusia, tempat, dan masanya. Maka hukum pun bisa berkembang menjadi lebih universal dan komprehensif. Hikmah dari nasik dan mansukh ini, yang pertama, kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Bijak karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasik dan mansukh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan hambanya. Yang kedua, perkembangan tasyrik menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf apakah mengikutinya atau tidak. Yang keempat, menghendakinya kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasik itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih kepada hal yang lebih ringan, maka nasik itu menjadi kacau dan mengandung kemudahan dan keringanan. Yang kelima, agar pengetahuan hukum tidak menjadi kacau dan kabur. Yang keenam, sebagai perangkat untuk membedah kandungan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran yang dianggap bertentangan atau ta'arud satu dengan yang lain. Yang ketujuh, sebagai penjelasan tentang kesempurnaan peribadahan, yaitu tunduk patuh pada perintah Rabb semua yang diperintahkan dan apapun yang diperintahkan. Yang ke-8, jelaskan hikmah ayat mutasyabihat. Hikmah dari ayat mutasyabihat, yang pertama, sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat manusia yang sangat lemah ini. Karena ketika Allah hendak menampakkan sedikit keagungannya, maka secara langsung gunung akan hancur dan Nabi Musa sebagai manusia langsung jatuh pingsan. Selain itu, sangat dirahasiakannya waktu kiamat supaya manusia tidak malas dalam mempersiapkan bekal amal dalam menghadapi kedatangan dari hari tersebut. Yang kedua, sebagai bentuk ujian, apakah umat manusia mengimani perkara-perkara yang gaib yang diceritakan dalam Al-Quran secara yakin ataupun justru menolak kebenaran akan hal gaib tersebut. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah dan hanya memiliki pengetahuan yang sangat sedikit, serta menjadi bukti akan kebesaran dan keluasan ilmu Allah. Yang keempat, dijelaskan oleh Al-Razi bahwa andaikan semua isi ayat Al-Quran itu bersifat muhkamat, maka akan menghasilkan satu mazhab saja yang dianggap benar, sehingga otomatis akan menyalahkan mazhab lain yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan mazhab pertama tersebut. Yang 9, jelaskan hikmah dan tujuan kisah-kisah Al-Quran. Hikmah dari adanya kisah Al-Quran, yang pertama, bukti kesamaan Al-Quran dengan dakwah Nabi terdahulu. Maksudnya di sini, hikmah ini adalah adanya kisah Al-Quran ini sebagai bukti kesamaan misi dakwah Al-Quran dengan Nabi terdahulu. Di dalam kitab Nabi terdahulu itu tertulis informasi tentang datangnya Nabi terakhir. Tetapi sangat disayangkan, fakta ini sengaja disembunyikan. Bahkan hal ini dilakukan oleh para pemuka agamanya sendiri. Penceritaan kisah-kisah adalah sebagai bentuk untuk memperlihatkan bahwa apa yang dibawa Nabi SAW dan nabi-nabi sebelumnya sama, yakni mengajak umat manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa. Jika kisah-kisah Nabi sebelumnya tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka bagaimana bisa para pembaca mengetahui kesamaan misi dakwahnya? Yang kedua, memantapkan hati Nabi dan umatnya. Hikmah kedua ini di dalam
menurut Mana Al-Qattan ialah bahwa kisah Al-Quran memantapkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya atas agama. Hal ini digambarkan dengan perjuangan Nabi dan umat Islam dalam berdakwah dan menyebarkan agama Allah dengan berbagai penolakan bahkan siksaan yang dialami mereka. Maka, untuk menghadapi itu, dibutuhkan keimanan yang kuat dan spirit atau semangat yang dapat menjadikan hati mereka untuk mengorbankan cahaya keimanan. Beratnya badan berjuang juga dirasakan oleh para utusan terdahulu. Intimidasi terhadap umat yang beriman juga pernah dialami oleh umat yang terdahulu juga. Namun hal itu hanya sebagai cobaan saja, karena kemenangan akan tercapai cepat atau lambat dan kebatilan akan segera sirna. Yang ketiga, membenarkan dakwah Nabi terdahulu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah selanjutnya ini ialah bahwa kisah Al-Quran membenarkan kenabian sekaligus mengenang jasa Nabi terdahulu. Ini dapat kita amati dari hadis yang menyebutkan bahwa kelak di hari kiamat, Allah akan mengumpulkan hamba-hambanya dan meminta pertanggungjawaban masing-masing mereka. Di lain sisi, kisah Al-Quran juga membuktikan kebenaran bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW. Keberadaan kisah-kisah dapat menjadi bukti kebenaran Nabi karena melihat faktor bahwa Nabi tidak pernah belajar sejarah dari seorang pun. Namun demikian, kevalidan cerita-cerita yang disampaikannya dapat dibuktikan secara ilmiah di masa-masa modern walaupun orang-orang tidak percaya kepada beliau, menganggap apa yang dibawa oleh Nabi sebagai sesuatu yang mengada-ngada, bahkan menuduh Nabi sebagai orang yang tidak waras atau gila. Yang keempat, bantahan terhadap ahli kitab dan sarana pembelajaran efektif. Kisah Al-Quran juga dapat menjadi bantahan bagi ahli kitab yang menghilangkan fakta-fakta kebenaran. Hal ini berangkat dari klaim-klaim ahli kitab yang kebanyakan mengada-ngada ataupun merekayasa suatu hal, seperti halnya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, begitupun sebaliknya. Tidak hanya itu, kisah Al-Quran juga dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Seperti diungkap sebelumnya, bahwa sebuah kisah itu merupakan salah bentuk kesusastraan yang dapat memancing perhatian pendengar dan lebih aktif menanamkan sebuah ajaran ke dalam hati. Berkisah ini telah menjadi salah satu sarana dan metode dalam pendidikan yang efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu tujuan adanya kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, tujuan ada kisah dalam Al-Quran itu yaitu meringankan beban jiwa yang dialami oleh Rasul. Respon dan sikap orang-orang musyrik dalam menanggapi dakwah Nabi SAW terkadang sangat menyakitkan, terutama sikap mereka yang menolak mentah-mentah ajaran yang beliau bawa. Yang kedua, menguatkan keimanan dan keyakinan terhadap akidah Islam, serta mengorbankan semangat berkorban baik jiwa maupun raga di jalan Allah. Maksudnya itu, disampaikannya kisah tersebut terutama adalah untuk menempa jiwa agar tetap istiqomah di jalan dakwah dengan menjauhi aneka perilaku yang buruk yang pernah dilakukan oleh kaum para nabi terdahulu. Yang ketiga, membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran wahyu yang dibawanya. Persamaan antara wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dengan para nabi sebelumnya adalah dari segi sumber dan substansi ajarannya. Bukan mutlak bersamaan dalam segala hal. Wahyu yang diterima oleh para nabi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Substansi ajaran yang disampaikan para nabi adalah tauhid. Demikian juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, jelaskan bentuk, metode dan corak tafsir. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, di samping dibatasi oleh kemampuan masing-masing sebagai manusia, para mufasir juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga bentuk, metode, dan corak penafsiran mereka juga berbeda-beda. Sejauh ini dikenal ada dua bentuk penafsiran. Yang pertama yaitu at-tafsir bil al-ma'sur dan at-tafsir bil ar-ra'yi. Dan ada juga 4 metode yang digunakan. Yang pertama, metode ijmali, tahlili, muqarrin, dan maudu'i. Dan yang sedangkan dari segi corak yang lebih beragam, ada yang bercorak sastra bahasa,
fikih, teologi, filsafat, tasawuf, ilmiah, dan corak sastra kebudayaan masyarakat. Baik saja, langsung yaitu pertama yaitu dari bentuk dari tafsir. At-tafsir bil al-maksur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi, dan Al-Quran dengan pendapat atau penafsiran para sahabat, Nabi, dan tabi'in. Dinamai dengan bi al-maksur, yaitu dari kata asar yang berarti sunnah, hadis, jejak, peninggalan. Karena dalam menafsirkan Al-Quran, seseorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai pada Nabi SAW. Sementara itu, setelah ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah, para mufasir tidak puas hanya dengan bentuk tafsir bil al-maksur, karena perubahan dan perkembangan zaman menghendaki pengembangan bentuk tafsir dengan memperluas dan memperbesar pesan ra'yu atau ijtihad dibandingkan dengan penggunaannya pada bentuk bil al-maksur. Tafsir dengan bentuk ini kemudian dikenal tafsir bil ra'yi. Dengan tafsir bil ra'yi ini, seorang mufasir menafsirkan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan kemampuan ijtihad atau pemikiran tanpa meninggalkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis, dan tidak pula meninggalkan sama sekali penafsiran para sahabat dan tabi'in. Bentuk ini mengembangkan penafsiran dengan bentuk bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, usul fikih, ilmu sejarah, dan lain-lain sebagainya. Dinamai dengan at-tafsir bil ra'yi karena yang dominan memang penalaran atau ijtihad mufasir itu sendiri. Sedangkan dari segi metode penafsiran itu dikenal ada 4 metode penafsiran, yaitu ijmali, tahlili, muqarin, dan maudu'i. Metode ijmali ini adalah metode yang paling awal muncul karena sudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran tidak memberikan rincian yang detail, hanya secara ijmali atau global. Dengan metode ijmali ini, seorang mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, sesuai dengan susunan ayat dan surat dalam mushaf dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti. Makna yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat dengan menggunakan lafaz bahasa yang mirip bahkan sama dengan lafaz Al-Quran, sehingga pembaca akan merasa bahwa uraian yang tersebut tidak jauh dari gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Setelah metode ijmali dikenal dengan metode tahlili. Dengan menggunakan metode ini, seorang mufasir berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbabun nuzul, munasabah, dan aspek lain yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan mufasir itu sendiri. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan sistematika mushaf Al-Quran, urut dari awal sampai akhir ayat demi ayat. Setelah metode ijmal dan tahlili ini, muncul lagi metode muqarrin atau perbandingan. Dengan metode ini, seorang mufasir melakukan perbandingan antara teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Yang itu setelahnya ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya tidak bertentangan. Terakhir, berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang terakhir adalah metode maudu'i atau tematik. Berbeda dengan metode ijmali dan tahlili yang menafsirkan ayat Al-Quran secara kronologi sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf, maka metode maudu'i ini membahas ayat yang terdapat dalam berbagai surat yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Dengan metode ini, seorang mufasir mengimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan khas, antara yang mutlak dan muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap ayat kepada mana-mana yang sebenarnya tidak tepat. Yang terakhir,
corak penafsiran. Di samping bentuk dan metode yang sudah dijelaskan, dikenal juga corak penafsiran karena yang dominan dalam at-tafsir bir-ra'yi adalah pemikiran mufasir baik yang orisinal dari yang bersangkutan atau mengutip dari sumber-sumber lain. Maka tentu saja hasil penafsiran mereka beragam sesuai dengan latar belakang pengetahuan, sosial budaya, dan kecenderungan masing-masing. Dalam ilmu-ilmu Al-Quran, keragaman itu diistilahkan dengan al-laun, yang secara harfiah berarti warna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti corak antara lain itu berjenis-jenis, warna pada warna dasar, faham, macam, dan bentuk. Menurut hemat, kata corak lebih tepat digunakan dibanding warna. Warna dasarnya adalah at-tafsir bil-ra'yi. Di atas warna dasar itu ada warna-warni lain yang beragam, dan itulah corak. Corak itu sekaligus menunjukkan paham penulisnya, macam atau bentuk tafsirnya. Sejauh ini, corak penafsiran yang dikenal antara lain yaitu corak sastra bahasa, fikih atau hukum, teologi atau filsafat, tasawuf, ilmiah, dan sastra budaya kemasyarakatan. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidah wal inayah wa syafa'atil rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.